Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada pagi hari ini kita melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita tawasul membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin jami'il ulama'il 'amilin wal awliya'i was suhada'i was salihin wa ila hadratin jami'i masyayikh lirboyo wa ila hadratin khususan mu'allif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Syekh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan firasatul ulama'i. Firasat ulama. Ini kita akan membahas tentang firasat atau kemampuan seorang ulama atau seorang yang berilmu melihat tanda-tanda atau memiliki kemampuan meneliti dengan seksama, ya. Wa yambaghi, dan sebaiknya ayyakuna ada lil alimi bagi orang alim, bagi orang yang berilmu, firasatun, firasat. Jadi firasat itu ada serapan dari bahasa Arab. Ya tawassamu, yang dapat meneliti dengan seksama, biha, dengan firasat, al-muta'allima, terhadap murid atau terhadap orang yang belajar. Jadi sebaiknya orang alim, orang yang berilmu, atau lebih spesifiknya adalah guru, itu sebaiknya memiliki firasat, gitu. Memiliki prediksi, memiliki kemampuan untuk melihat tanda-tanda yang dengan firasat itu seorang alim, seorang guru, orang berilmu itu dapat meneliti secara seksama terhadap muridnya, gitu, terhadap murid, gitu. Kenapa demikian? Liya'rifa, supaya alim itu mengenali itu atau mengetahui mablagho fatihi, ya kan, capaian kemampuannya muta'allim, wa qadra istihqaqihi, dan mengetahui kadar, ya,
kadar hak-hak yang mestinya diberikan terhadap muta'allim gitu. Liyu'tihi, supaya orang alim itu memberikan terhadap muta'allim, terhadap muridnya, terhadap sesuatu yatahammaluhu, yang muta'allim itu membawa, ya kan, terhadap ya kan, bidzakaihi, dengan kepintarannya, dengan kecerdasannya muta'allim, au yad'ifu, atau lemahnya muta'allim, anhu, terhadap bibaladzatihi, dengan bebalnya muta'allim. Ini menarik. Jadi seorang alim itu sebaiknya memiliki firasat yang dapat meneliti secara seksama terhadap muridnya, supaya seorang alim atau seorang guru itu mengenali gitu, mengetahui kapasitas kemampuan muridnya, kapasitas kemampuan muta'alim itu, dan agar mengetahui seorang alim itu kadar-kadar hak-hak yang mestinya diberikan kepada muta'alim atau kepada murid gitu. Itu penting sebab dengan seorang alim itu mengenali kadar kemampuan muridnya gitu kan, mengetahui kadar yang mesti hak-haknya itu diberikan kepada muridnya, sehingga seorang alim, seorang guru itu memberikan, ya kan, ilmu terhadap muta'alim sesuai dengan kadar kecerdasannya, atau sesuai dengan kebebalan dari muridnya itu. Artinya mengenali cerdas atau bebal atau jenius atau standar saja, itu seorang guru harus tahu gitu. Jadi caranya harus melakukan biasanya kan ada tes gitu ya, tes masuk, lalu kemudian tes psikologi, lalu interview dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya tujuannya untuk mengetahui kapasitas murid, kemampuan murid, kecerdasan murid gitu. Nah itu penting gitu, agar guru itu memberikan wawasan dan ilmunya sesuai dengan kadar kemampuan dan kecerdasan muridnya gitu. Misalkan setelah mengetahui ternyata si A ini pantasnya masuk ke kelas 1, ya dimasukkan ke kelas 1 karena kapasitasnya hanya mampu untuk untuk belajar materi-materi pelajaran di kelas 1. Kalau ada yang ternyata terdeteksi memiliki kemampuan masuk kelas 2, ya dimasukkan kelas 2 gitu. Jadi seorang alim, seorang guru itu harus tahu agar
tidak salah memberikan pengetahuannya agar sesuai antara pengetahuan dengan kemampuan murid gitu. Fa innahu, maka sesungguhnya yang bagi ayakuna lil alim firasah itu arwahun itu lebih santai gitu, lebih mengenakan. Arwah itu aktsarur rohah, itu lebih santai. Lil alimi, bagi orang alim atau bagi guru. Wa anjahu, dan lebih membahagiakan atau lebih sukses gitu. Lil muta'allimi, bagi orang yang belajar atau murid gitu. Jadi dengan mengetahui kemampuan dan kecerdasan murid gitu kan, itu kerja guru itu semakin santai, semakin ringan, semakin mudah, dan lebih sukses bagi murid karena dia akan belajar pelajaran materi yang sesuai dengan kemampuannya gitu. Artinya tidak berat dan juga tidak terlalu ringan, sesuai dengan kemampuannya gitu. Wa qad rawa, dan sungguh meriwayatkan Tsabit, Bapak Tsabit, an Anas bin Malik, dari Pak Anas bin Malik. Qala, berkata Anas bin Malik, apa yang dikatakan? Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi, apa yang dikatakan Rasulullah? Inna lillahi, sesungguhnya itu bagi Allah, ibadan, para hamba, ya'rifuna, yang ibad itu mengenali, yang mengetahui, an-nasa, terhadap manusia, bitawassumi, dengan melalui penelitian secara seksama, bitawassumi, dengan firasat yang dapat mendeteksi dan melakukan penelitian secara seksama terhadap manusia itu. Nah, ini menarik. Inna lillahi ibadan ya'rifunan nasa, itu bitawassum. Itu Allah itu memiliki hamba-hamba yang dapat mengenali manusia itu dengan apa? Bitawassumi. Tawassumi itu firasat atau insting yang dapat mendeteksi, yang dapat meneliti secara seksama terhadap manusia itu. Jadi, nah itu ada hamba-hamba yang seperti itu. Jadi kalau tawassum itu pengertiannya juga adalah melihat sesuatu yang tidak terlihat. Jadi sesuatu yang terlihat, lalu kemudian apa yang ada di balik yang terlihat itu namanya tawassum, yaitu mendeteksi dan meneliti secara seksama, mengetahui manusia gitu. Nah ini, waqala, dan berkata Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan ridho kepadanya, kepada Umar, apa yang dikatakan, idza anta, ketika idza ana, ketika aku, lam a'lam, alima ya'lam, lam a'lam. Nah ini, aku atau saya tidak tahu, maksudnya tidak tahu dengan pengetahuan hatiku, ma, terhadap sesuatu, lam aro, yang tidak
aku ketahui dengan penglihatan mata maksudnya. Jadi ketika aku tidak tahu, ya kan, terhadap sesuatu yang tidak aku lihat, gitu. Fala alimtu, ya kan, maka, ya kan, saya tidak tahu itu ma terhadap sesuatu ro'aitu yang aku lihat dengan mataku ini, itu katanya. Nah ini menarik. Jadi ketika saya, kata Sayyidina Umar, tidak mengetahui sesuatu yang tidak aku lihat, gitu, tidak saya lihat, maka saya tidak dapat mengetahui sesuatu yang saya lihat. Nah, itu apa maksudnya? Jadi sesuatu, maksudnya lam a'lam ini ditafsirkan, jadi sesuatu yang tidak diketahui dengan pikiran kita, dengan hati kita, ya kan, terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui, tidak terhadap sesuatu yang tidak kita lihat, itu sesuatu yang tidak kita lihat, kita tidak tahu, hati dan pikiran kita tidak tahu, gitu. Maka itu kan, saya pun tidak tahu itu sesuatu yang saya lihat. Nah, jadi maksudnya apa itu? Maksudnya sesuatu yang saya lihat itu, ya kan, belum tentu saya ketahui, gitu. Karena sesuatu yang dilihat itu bukan berarti kita paham, bukan berarti kita tahu apa sejatinya yang kita lihat itu, gitu. Jadi mengetahui, mengenali, memahami itu beda dengan melihat, gitu. Jadi sesuatu yang kita lihat belum tentu kita pahami, belum tentu kita kenali, belum tentu kita tahu sejatinya sesuatu yang kita lihat itu, gitu. Jadi apa yang tidak kita lihat, ya sudah pasti kita tidak tahu, gitu. Jangankan sesuatu yang tidak kita lihat, gitu, sesuatu yang kita lihat pun, gitu, kata Umar, belum tentu kita mengetahuinya, gitu. Karena tadi itu bitawassum itu. Jadi misalkan kita tahu secara telanjang, secara jelas di mata kita ada sesuatu, gitu, ya kan, kita lihat, gitu, ya kan. Misalkan contoh kita lihat yang sederhana saja, misalkan kita lihat motor, gitu. Nah, apa yang kita lihat motor itu belum tentu kita paham apa yang sejatinya motor itu, gitu kan. Nah, hanya mekanik, lalu kemudian orang yang ahli mesin, orang yang ahli ini yang tahu, yang ahli motor yang tahu itu. Jadi begitupun kita mengenali orang, gitu, mengenali seseorang, kelihatannya orang itu berpakaian preman misalkan, kelihatannya orang itu berpakaian biasa saja. Nah, kita jangan dulu menjudgment, jangan menilai orang itu karena apa yang kita lihat itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita pahami. Jadi karena kita seringkali tidak paham, tidak tahu terhadap sesuatu yang kita lihat, gitu. Nah,
Makanya perlu tawasum tadi itu, perlu melakukan penelitian secara seksama siapa orang itu. Demikian juga misalkan kita melihat seseorang yang berpakaian jubah kebesaran gitu ya, pakai udang-udang sorban gede gitu misalkan, ya kita juga jangan mudah judgement kalau kita belum tahu orang itu. Karena kata sahabat Umar, fala alimtu ma ra'aitu. Jadi apa yang aku lihat, ya kan, itu belum tentu aku kenali gitu. Jadi makanya perlu melakukan tawassum itu, melakukan penelitian seksama. Siapa orang itu gitu. Jadinya makanya tidak mudah terkecoh oleh sesuatu yang dilihat oleh mata kita gitu. Dan ini menarik sekali, Umar mengajarkan kepada kita untuk tidak mudah menjudgment, tidak mudah menilai sesuatu yang kita lihat oleh mata kita sendiri, oleh mata kita. Jadi apa yang tidak kita lihat sudah pasti, kata Umar, kita tidak tahu. Jangankan sesuatu yang tidak kita lihat, jangankan sesuatu yang tidak kita lihat, sesuatu yang kita lihat pun itu belum tentu kita paham, belum tentu kita tahu sejatinya sesuatu itu, gitu. Waqala, dan berkata Abdullah bin Zubair, apa yang dikatakan la ashin, tidak ada orang yang hidup bi khairin dengan kebaikan, man adalah seseorang, lam yaro, yang man itu melihat, yang man itu tidak melihat, lam yaro, yang man itu tidak melihat, bi ra'yihi, dengan pendapatnya, dengan penglihatannya, man. Ma terhadap sesuatu, apa yang tidak melihat, ma terhadap sesuatu, lam yaro, yang man itu tidak melihat, bi'ainihi, dengan kedua matanya, man. Nah ini katanya, tidak ada orang yang hidup dengan kebaikan adalah seseorang yang tidak melihat, gitu kan, biro'yihi, dengan pandangannya man, tidak melihat terhadap apa? Terhadap sesuatu yang tidak dilihatnya dengan kedua matanya. Jadi tidak ada orang yang hidup dengan kebaikan adalah orang yang ro'ihi itu pandangan, maksudnya pandangan akal dan hatinya itu tidak melihat itu terhadap seseorang yang tidak dilihat dengan kedua matanya. Artinya apa? Tidak ada orang yang hidup dengan kebaikan, dilimpahi kebaikan, adalah orang yang matanya tidak melihat dan akal pikirannya pun tidak melihat dan tidak tahu. Gitu. Jadi kalau kebalikannya berarti orang yang hidup dengan kebaikan itu adalah orang yang bisa melihat sesuatu dengan kedua matanya dan bisa berpendapat, bisa mengetahui dan mengenali sesuatu yang dilihatnya itu.
Sedangkan orang yang hidup orang yang hidup tidak bisa diliputi dengan kebaikan, gitu, adalah orang yang tidak melihat matanya dan tidak mengenali sesuatu yang dilihatnya, gitu. Jadi makanya perlu tadi itu, selain melihat sesuatu dan sesuatu itu kita kenali melalui penelitian secara seksama, bitawassum wal firasah tadi itu. Gitu. Waqala, dan berkata Ibnu Rumi berkata, al-ma'iyyu, adapun orang yang sangat cerdas atau orang yang sangat pintar, katanya, yaro, itu melihat, gitu kan. Al-ma'i itu bi awwali ra'yin, dengan permulaan pendapat, dengan permulaan melihat, akhirul amri, terhadap akhirnya sesuatu, min wara'il maghibi, dari balik sesuatu yang tersembunyi. Jadi orang yang pintar, orang yang sangat pintar, itu melihat sejak pertama kali dia melihat, itu melihat terhadap apa? Terhadap akhirul amri min wara'il maghrib. Jadi sesuatu yang paling akhir yang berada di balik sesuatu yang samar. Jadi orang yang sangat cerdas itu orang yang sejak menit pertama kali melihat itu jauh ke depan, gitu. Jadi melihat sesuatu yang paling akhir yang berada di balik sesuatu yang samar, gitu. Jadi tidak melihat secara lugu, gitu. Melihat apa adanya, tidak melihat secara harfiah, gitu. Jadi melihat lapisan paling akhir, gitu, yang berada di balik sesuatu yang masih samar, gitu. Jadi itu orang cerdas, gitu. Tapi kalau orang melihat seseorang secara lugu, secara harfiah, normatif, melihat penampakannya saja, gitu. Nah, itu bukan orang cerdas. Itu yang namanya orang cerdas itu, katanya sejak menit pertama dia melihat objek yang dia lihat, dia langsung melihat atau menelusuri akhirul amri min wara'il maghrib. Jadi lapisan yang paling akhir dari balik sesuatu yang masih samar itu. Nah, makanya kan apapun objeknya, ya kan, baik manusia, baik teks, baik realitas, gitu, fenomena, semuanya itu ada lapisan-lapisan, ya kan, lapisan-lapisan pengetahuan yang tersembunyi yang ada di dalam objek yang kita lihat itu. Nah, orang cerdas adalah orang yang mampu melihat sejak menit pertama, mempertanyakan dan ingin mengenali, ingin menembus sesuatu yang lapisan terakhir dari balik sesuatu yang masih samar itu, gitu. Al-lauda'iyu, adapun orang yang tajam pikirannya, lahu, bagi al-lauda'i, fuadun, ya kan, memiliki hati, zakiyun yang cerdas, ya kan, yang pintar,
ma lahu, tidak ada bagi al-Laudha'i itu fi zakaihi, dalam kecerdasannya al-Laudha'i atau dalam kepintarannya al-Laudha'i, min doribin, dari apa ya kalau bahas makna literalnya itu kan pukulan ya, tapi ini kendala lah, bisa dikatakan kendala. Jadi al-Laudha'i lahu fuadun dzakiyun ma lahu fi dzakaihi min dorib. Orang yang tajam pikirannya itu, iya kan, dia memiliki hati fuad yang cerdas, dan kecerdasannya itu tidak memiliki kendala itu. Nah ini fuad. Jadi kenapa fuad memiliki fuad? Jadi kan kalau menurut seorang sufi namanya Hakim Turmudzi. Hakim Turmudzi ini menganalisa lapisan hati manusia. Jadi lapisan hati manusia yang pertama itu sodr. Nah, sodr. Jadi sodr itu lapisan yang paling luar itu. Jadi makanya kan ada ayat alam nasrah laka sodrok wa wada'na anka wizrok. Ada lagi yuwaswisu fi sudurin nas, ya kan. Nah, sodr, jadi hati lapisan yang paling luar. Nah, lalu kemudian Hakim Tirmidzi membagi lagi. Nah, lalu setelah sodr itu masuk ke dalam ring kedua, itu namanya hati itu qalb, ya kan. Kalbu ini jadi kalau sodr itu hati lapis paling luar yang berhadapan langsung dengan fenomena dari luar yang ingin masuk ke dalam. Makanya di situ ada yuwaswisu fi sudurin nas, hati yang lapis luar itu adalah hati yang berinteraksi langsung dengan masukan, omongan, provokasi, rayuan, berita baik, berita buruk, dan macam-macamnya itu. Itu pertama kali itu yang berinteraksi itu hati sodr namanya. Lalu masuk ke dalam, difilter lagi oleh kalbu. Wamal kolbu illa yan kolibu. Jadi hati yang kedua ini kalbu. Kenapa? Karena kadang inkonsisten, kadang dinamis gitu ya, kadang zigzag gitu. Jadi berubah-ubah, yan kolib, kadang cinta, kadang benci tapi rindu, kadang rindu tapi benci, kadang benci setengah mati, kadang cinta setengah mati gitu kan. Kadang fanatik sekali, kadang muak sekali gitu. Itu kalbu gitu, yang ring yang kedua. Nah, ring yang ketiga itu fuad, itu hati. Nah, kalau fuad ini hati yang sudah konsisten gitu, yang konsisten gitu, dengan kebaikan, dengan nilai-nilai luhur gitu, fuad. Nah, yang itu ketiga. Yang keempat itu ada lagi lub gitu. Ya ulil albab. Lub itu makanya ada istilahnya lubuk hati. Itu serapan dari bahasa Arab lub. Lubuk hati. Jadi hati yang paling dalam gitu. Nah, di sini fuad. Jadi orang yang tajam pikirannya itu adalah orang yang memiliki fuad, memiliki hati yang dalam. Jadi fuad itu hati yang dalam, kalau lub itu hati yang paling dalam. Gitu.
fuad, hati yang dalam, yang cerdas, yang dia tidak, kecerdasannya itu tidak memiliki kendala gitu. La yaro, yang al-Laudai itu tidak memikirkan, maksudnya tidak mikir bolak-balik mikir gitu. Wala yuqallibu, dan tidak ya bolak-balik al-Laudai itu torfan terhadap penglihatan, ya kan. Wa akufur rijali, adapun telapak tangan laki-laki, fitaqallubi itu di dalam bolak-balik. Artinya ini maksudnya apa? Maksudnya jadi orang yang cerdas, yang memiliki ketajaman pemikiran, itu kan dia tidak kalau bahasa Cirebonnya itu tidak cagacigi, tidak berpikir, tidak maju, tidak mundur, tidak gitu. Kalau maju tidak, mundur tidak, atau maju kena, mundur kena gitu kan, enggak. Jadi dia yakin dengan pendapatnya, dan kecerdasannya itu tidak ada kendala gitu ya. Nah, wa idza kana, dan ketika ada al-alimu, orang alim, orang yang berilmu, fi tawassumil muta'allimina, dalam firasat atau dalam penelitian seksama terhadap para murid, bihadhi sifati, dengan inilah sifat. Wakana, dan alim itu, orang alim atau orang guru itu ada biqadri istihqaqihi, dengan kadar hak-hak yang mesti diberikan terhadap muta'alimin. Khobiron, adalah orang yang khobir. Khobir ini di atasnya alim gitu ya. Kalau alim kan mengetahui, mengenali, tapi kalau khobir itu mendetail. Dia mengetahui objek yang diketahuinya itu secara mendetail. Khobir itu namanya. Lam yadi', maka tidak sia-sia atau tidak menyia-nyiakan, lahu, bagi alim, anaun, kerepotan, walam yakin, dan tidak tidak menyesal, ala yadaihi, di atas kedua tangannya alim, sohibun, santri atau murid. Wa illam yatawassamahum, titik dulu. Nah, jadi ketika seorang alim, seorang guru, ya kan, melakukan penelitian secara seksama gitu kan terhadap muta'alimin, terhadap murid-muridnya, dan seorang alim itu, seorang guru itu khobir gitu, mengetahui secara mendetail kadar hak-hak yang mesti diberikan kepada muta'alim, hak-hak yang mesti diberikan kepada murid-muridnya, maka ya kan, alim itu, guru itu ya tidak akan sia-sia, tidak repot gitu kan, dan santri pun tidak menyesal belajar bersama gurunya itu, belajar bersama alim itu.
Ya, jadi memang ya seorang guru itu berarti alim ini ya harus khabir gitu, harus memiliki pengetahuan yang mendetail tentang berbagai kondisi muridnya gitu, kondisi psikologi, lalu kadar kemampuan, lalu kemudian kualitasnya, sehingga dia sang guru mampu memberikan pengetahuan sesuai kadar dari kemampuan muridnya, dan muridnya pun tidak akan menyesal dan senang belajar bersama gurunya. Wa in lam yatawassamuhum, dan ketika alim itu, orang alim atau guru ya maksudnya, itu tidak melakukan penelitian seksama terhadap muta'alim, terhadap murid-muridnya, wa khafiyat, dan samar alaihi, atas alim, ahwaluhum, keadaannya muta'alimin, wa mablagho istihqaqihim, dan samar ya kan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada muta'alimin, kanu, maka muta'alimin itu ada, wa iyahu, dan alim, fi anain, itu dalam kesusahan, muktin, yang tidak berhasil, wa ta'abin, dan kesusahan, ghairi muzdin, yang tidak ada faedahnya, tidak berfaedah gitu. Nah, ini menarik sekali, jika katanya gitu ya, jika seorang guru itu tidak melakukan penelitian secara seksama terhadap muridnya, dan gurunya berarti tidak tahu kondisi murid-muridnya, dan tidak tahu hak-hak yang mestinya diberikan kepada muridnya, karena dia tidak tahu kadar kemampuan, lalu kapasitas murid-muridnya, tidak tahu gitu ya. Ya, maka guru dan murid-muridnya itu dalam kesusahan, kegagalan, tidak berhasil, kesusahan, dan tidak ada faedahnya gitu. Nah, itulah pentingnya guru mengenali muridnya, mengenali keadaan muridnya, mengenali psikologi muridnya, mengenali kadar kemampuan muridnya. Karena kalau enggak, ya itu nanti kedua-duanya susah, tidak sukses, dan tidak ada faedahnya gitu. Li'annahu, karena sesungguhnya, ya ini dhamir sa'an, la yu'damu, itu tidak disepikan, ayakuna, ada, fihim, di dalam muta'alimin, zakiyun, orang yang pintar, muhtajun, yang butuh, ya orang yang butuh, ila ziyadati, terhadap tambahan pelajaran, wa balidun, dan orang yang bebal, balid, yaktafi, yang mengambil, balid itu bil qalili, dengan pengetahuan yang sedikit, ya kan? Ya, karena katanya, kenapa harus melakukan penelitian seksama terhadap murid-muridnya, mengenali murid-muridnya, karena di murid itu tidak sepi, atau sudah pasti ada kalanya murid itu pintar,
yang membutuhkan tambahan pelajaran, zakyun muhtaj ila ziyadah. Jadi ada murid yang pintar yang membutuhkan pelajaran tambahan, wawasan tambahan, dan ada kalanya murid yang bebal yang cukup dengan pelajaran yang sedikit gitu. Jadi itu realitas keadaan murid ya begitu. Ada yang pintar, ada yang bebal. Kalau pintar dia butuh wawasan dan pengetahuan yang ekstra, yang lebih. Sedangkan murid yang bebal kan cukup dengan pengetahuan yang sedikit. Fayad jarud, kemudian bosan, adzakiyu, orang yang pintar, minhu dari qalil, wa ya'jizu, dan lemah, al-balidhu, orang yang bebal, anhu, dari qalil. Waman, adapun seseorang, yuraddidu, yang dilema, ya kan, membuat dilema man itu, ashabahu, terhadap murid-muridnya man, santri-santrinya man, baina ajin, di antara ketidakmampuan, lemah, wadojarin, dan yang gerundel, ngersulo ya, gerundel di dalam hati, maluhu, maka ashab itu bosan, atau maluhu, maka man itu dapat membosankan terhadap ashabnya, terhadap santrinya atau muridnya. Wa mallahum, ya, dan artinya membosankan man itu terhadap ashab, ya kan. Nah ini jadi mengetahui mana murid yang cerdas, mana murid yang bebal, ya, karena katanya murid-murid yang cerdas itu akan bosan kalau hanya diberi pelajaran yang sedikit gitu. Sedangkan murid yang bebal itu tidak mampu untuk melakukan dengan pelajaran yang diberikan. Jadi makanya perlu ada itu. Kalau bagi murid yang cerdas harus diberi pelajaran yang ziyadah. Kalau tidak ada pelajaran tambahan bagi murid-murid yang cerdas, hanya pelajaran pas-pasan saja atau pelajaran yang sedikit, maka dia akan bosan gitu. Misalkan murid-murid yang cerdas dibarengkan dengan murid-murid yang bebal. Nah itu yang nanti membuat murid yang cerdas itu menjadi bosan gitu. Nah, dan guru-guru yang mengakibatkan muridnya itu dilema di antara ketidakmampuan dan grundel, berontak di dalam hati, itu pun guru-guru yang akan dapat membosankan, bete ya istilahnya. Jadi murid-muridnya itu bete gitu. Ya kalau murid yang cerdas, bete-nya itu karena itu saja gitu pelajarannya gitu. Tapi kalau murid yang bebal, kalau dikasih pelajaran yang banyak, dia juga tidak mampu gitu. Nah itulah yang bagaimana agar guru itu tidak menjadikan muridnya bete gitu, bosan gitu ya. Waqad haka, dan sungguh menceritakan Abdullah bin Wahab, apa yang diceritakan oleh Bapak Abdullah ini, anna Sufyan bin Abdullah, sesungguhnya Sufyan bin Abdullah, qala,
itu berkata, Sofyan, apa yang dikatakan, qala, berkata Al-Khidir, Nabi Khidir. Ya kan, Khidir itu laqab ya, nabi dari Bani Israel. Ini Khidir ini nama-namanya banyak sekali, beda-beda nama. Nabi Khidir li Musa, berkata kepada Musa alaihi wassalam, ya kan. Apa yang dikatakan Khidir? Ya talibal ilmi, wahai orang yang mencari ilmu, wahai murid atau santri, innal qaila, sesungguhnya orang yang berkata, ya kan, narasumber, aqallu itu lebih sedikit. Apanya yang lebih sedikit? Malalatan, bosannya, betenya, minal mustami'i, daripada mustami', daripada orang yang mendengarkannya. Fala tumilla, maka janganlah kamu membosankan julasa aka, terhadap majlis kamu, terhadap orang-orang yang ada di majlis kamu. Ida haddath tahum, ketika kamu menjelaskan atau ketika kamu menceritakan terhadap julasa. Ya Musa, wahai Musa, gitu. Jadi Nabi Khidir memberi nasihat kepada Nabi Musa, wahai orang yang mencari ilmu, sesungguhnya orang yang berkata itu jauh lebih sedikit betenya daripada mustami, daripada orang yang mendengarkannya. Iya, jelas. Jadi narasumber, orang yang berbicara, itu kan tentu saja sedikit bosannya, sedikit betenya. Yang lebih banyak bete itu mustami, yang mendengarkan itu. Makanya kamu, katanya, ketika menjadi narasumber, ketika menjadi pembicara, al-qail, jangan membuat bosan orang yang mendengarkan, jangan membuat bosan majelismu ketika kamu menceritakan, ketika kamu menjelaskan terhadap mereka, gitu. Jadi mengetahui nih, sebagai pembicara atau qail itu melihat mustami, gitu, para pendengarnya itu. Istilahnya paparannya itu apakah membosankan atau tidak, gitu, membuat bete, mustami atau tidak, gitu. Itu harus diperhatikan. Wa'lam, wahai Musa, wa'lam, dan ketahuilah kamu, anna qalbaka, sesungguhnya hati kamu, wi'aun, adalah wadah, gitu ya. Aikun, yang sedang mencari isi, wadah yang sedang ingin mendapatkan isi. Fangdur, maka angan-anganlah atau maka lihatlah, ma, terhadap sesuatu, tahsu, yang kamu mengisinya terhadap ma itu, fi wi'aika, di dalam wadah kamu. Itu keren banget ini. Wa'lam, oh ya, fangdur, maka pikirkanlah, gitu. Jadi wa'lam anna qalbaka wi'aun ikun, fangdur ma tahsu fi wi'aika, ketahuilah sesungguhnya hatimu adalah wadah yang butuh diisi, gitu. Maka pikirkanlah, gitu.
apa yang akan kamu isi itu, apa-apa saja yang akan kamu isi di dalam wadah kamu itu, gitu. Jadi kalau hati itu diisi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang optimis, husnudzon, banyak bersyukur, dan positif optimis gitu, lalu nilai-nilai luhur, gitu, itu akan indah gitu. Tapi sebaliknya maka hati pun akan keruh gitu. Jadi makanya pikirkanlah gitu, apa yang akan kamu isi di dalam wadah yang berupa hatimu itu. Wa qala, dan berkata ba'dul hukama'i, sebagian para filosof, apa yang dikatakan khairul alimi khairul ulama'i, sebaik-baik ulama, man, adalah seseorang la yuqillu, yang tidak menunda-nunda, enggak, maaf, la yuqillu, yang tidak mensedikitkan, gitu, yang tidak mensedikitkan, ini kalau ditafsirkan di sini, tidak mensedikitkan penjelasan tentang ilmu gitu. Wala yumilu, dan tidak membosankan. Jadi sebaik-baik ulama adalah seseorang yang tidak mensedikitkan dalam menyampaikan ilmunya gitu, dan tidak membosankan. Jadi bagaimana caranya seorang ulama itu menjelaskan ilmunya seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, tapi tidak membosankan, gitulah. Jadi sebaik-baik ulama adalah ulama yang menjelaskan ilmunya secara rinci, secara mendalam dan luas, tapi disampaikan dengan penyampaian yang tidak membosankan. Nah, itu sebaik-baik ulama. Wa qala, dan berkata ba'dul ulama'i, sebagian ulama, apa yang dikatakan kullu ilmin, adapun setiap ilmu, kathuro, yang banyak ilmu itu, alal mustami'i, atas mustami itu ya orang yang mendengarkan, walam yutawa'ahu, dan tidak manut terhadap ilmu itu, al-fahmu, pemahaman, izdada, maka semakin bertambah, al-qalbu, hati, bihi, dengan ilmu. Apanya yang semakin bertambah? Aman, kebutaannya. Wa innama yanfa'u, tapi ilmu itu memberikan manfaat, sam'al azani, terhadap pendengarannya kuping, telinga, kuping-kuping gitu ya. Idza qawiya, ketika sam'al adzan itu kuat, fahima, maka paham, al-qulubu, hati, fil abdani, yang ada di dalam badan. Nah, ini. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa setiap ilmu itu yang banyak disampaikan kepada mustami, kepada orang yang mendengarkan, tapi tidak disertai dengan pemahaman, gitu, maka hati orang yang mendengarkannya itu semakin bertambah gelap, semakin bertambah buta. Jadi ilmu yang diberikan banyak terhadap pendengar mustami, tapi mustami'nya ini tidak paham, gitu ya.
ya maka hatinya mustami itu bertambah buta. Jadi makanya sebisa mungkin penjelasan itu biar dapat dipahami gitu oleh mustami, oleh pendengar gitu. Nah, nggak apa-apa agak bertele-tele, yang penting pendengar tuh paham gitu. Karena kalau penjelasan ilmu tidak dapat dipahami oleh pendengar, maka hati pendengar itu semakin bertambah buta. Artinya buta, dia uring-uringan nanti, ini sih maksudnya apa gitu. Maksudnya apa gitu. Jadi dia semakin gelap gitu. Hatinya gelap. Nah, memang ilmu itu transfer knowledge ilmu itu kan disampaikan sam'al adzan, melalui pendengaran kuping gitu, ya kan? Ketika pendengarannya itu kuat, maksudnya pendengaran kuat itu bisa mampu paham atas apa yang dijelaskan oleh alim, ya maka hati pun bisa terang, tidak buta, dan mampu mengakses apa yang dijelaskan oleh alim atau oleh guru gitu. Minum dulu. Adabul alim ma'as sultan. Paragraf berikutnya ini tentang etika ilmuwan, etika orang alim ma'as sultan, bersama penguasa, sultan. Nah, ini bahasanya sultan ya, bukan khilafah gitu ya. Warubbama kana, dan terkadang ada, li ba'dis salatina, bagi sebagian sultan, bagian raja, sebagian penguasa, kalau dalam konteks sekarang sebagian presiden gitu ya. Ruhbatun, cinta, fil ilmi, di dalam ilmu, li fadilati nafsihi, karena mencari keutamaan dirinya, ba'dun salatin, wa karomi tab'ihi, dan karena mulianya wataknya ba'du salatin. Jadi terkadang sebagian penguasa, sultan, raja atau presiden itu terkadang cinta terhadap ilmu, karena dia mencari keutamaan ilmu itu, atau karena memang karakter mulianya seorang sultan gitu. Ya banyak kan sultan yang cinta terhadap ilmu pengetahuan. Kalau dulu ada Al-Ma'mun itu saking cintanya terhadap ilmu pengetahuan, dia mendirikan laboratorium atau lembaga riset penerjemahan, penelitian, observasi yang namanya Baitul Hikmah. Nah, itu seorang penguasa yang mencintai ilmu. Kalau di zamannya
di zamannya Imam Al-Juwaini dan Imam Al-Ghazali itu ada Nizamul Muluk. Ya kan, Nizamul Muluk ini penguasa yang mencintai ilmu juga. Gitu. Sehingga mendirikan kampus dan madrasah serta tempat penelitian namanya An-Nizamiyah. Rektornya yang sebelum Al-Ghazali itu Imam Al-Juwaini, atau yang dikenal dengan Imam Haramain, ya kan, Imam Haramain. Lalu setelah Imam Haramain atau Imam Al-Juwaini diganti oleh Imam Al-Ghazali, rektor dan lembaga pusat penelitian An-Nizamiyah itu. Dan banyak sekali cerita-cerita para penguasa yang mencintai ilmu pengetahuan. Ini fala yaj'alu, maka janganlah menjadi alim itu dzalika terhadap rughbah fil ilm dzari'atan sebagai lantaran fil inbisati dalam upaya membeberkan atau inbisat itu membeberkan atau melapangkan indahu di sisi ba'du salatin wal idlali, dan janganlah bercanda atau bersikap bersikap terlalu bebas idlal itu alaihi atas ba'du salatin. Jadi maksudnya etika seorang alim di hadapan penguasa yang mencintai ilmu itu jangan terlalu jangan terlalu bersikap terlalu bebas dan bercanda gitu, dan bertele-tele. Artinya orang alim di hadapan penguasa yang mencintai ilmu, yang pertama jangan banyak bercanda katanya. Yang kedua jangan bersikap terlalu bebas gitu, semaunya sendiri jangan gitu. Dan jangan kebablasan atau jangan bal yu'tihi, bahkan salatin alim itu memberikan terhadap ba'di salatin terhadap sesuatu yastahiquhu, yang alim itu berhak terhadap bisultanihi, dengan kepemerintahannya salatin. Jadi bahkan seorang alim itu memberikan sesuatu yang berhak untuk diberikan kepada penguasa bisultanihi, dengan sebab kepemerintahannya salatin. Artinya apa yang dibutuhkan, ilmu manajerial, lalu kemudian keamanan dan berbagai pengetahuan yang berkaitan dengan kepemerintahan gitu, itu harus diberikan kepada penguasa atau kepada sultan gitu. Jadi ilmu-ilmu yang berhak diberikan terhadap sultan maka harus diberikan. Dan wa'uluwi yadihi, dan luhurnya tangannya sultan. Iya kan? Fa inna lis-sultani, maka sesungguhnya bagi sultan ya hakun adalah hak
enggak, hakut ta'ati adalah hak untuk diataati, wal i'dami dan hak untuk diagungkan. Itu jadi sultan, raja, itu kan raja atau presiden gitu, sultan di sini itu memiliki hak untuk ditaati, untuk dipatuhi, untuk dihormati gitu. Nah, ini menurut Imam Mawardi, fa inna lis-sultani haqqut ta'ati wal i'dami. Jadi ini berlaku bagi orang biasa, bahkan bagi orang alim di situ, bagi orang yang berilmu. Nah, jadi bahwa sultan, raja, presiden itu berhak untuk ditaati dan diagungkan atau dihormati gitu. Walil alimi, sementara bagi orang alim, orang yang berilmu, hakul qabuli, hak untuk diterima, wal ikrami dan dimuliakan, ya kan? Nah ini agak tsumma la yambaghi, kemudian tidak seyogianya, tidak sebaiknya, ayab tadi alim itu memulai terhadap salatin illa ba'dal istid'ai, kecuali setelah diminta, kecuali setelah diundang gitu. Wala yaziduhu, dan alim itu tidak berlebihan terhadap salatin ala qadril iktifai, atas kadar kecukupan. Ya, jadi gini, seorang alim, seorang yang berilmu, tidak baik gitu katanya, tidak semestinya, tidak seyogianya memulai transfer knowledge atau memulai memberi pencerahan terhadap salatin terhadap sultan, kecuali setelah sultan itu memintanya, kecuali setelah sultan itu mengundangnya dan jangan berlebihan, melebihi kadar kecukupan. Jadi maksudnya pertama, seorang alim itu ya sebaiknya kalau tidak diminta atau kalau tidak diundang ya jangan memulai gitu. Jadi sebaiknya alim itu setelah diminta oleh sultan ya maka dia harus merespon dan harus memberikan pengetahuan terhadap sultan, tapi sesuai kadar kecukupan, tidak berlebih-lebihan. Ya kan, kalau orang kan kadang berlebih-lebihan tuh ada modus gitu ya. Ya. Farubbaba ahabbu, terkadang cinta gitu. Ba'dul ulama'i, ini sebagian ulama, idharu ilmihi, menunjukkan ilmunya ulama lisultani terhadap sultan, fa aktsaruhu, maka ba'dul ulama itu memperbanyak terhadap idharu ilmihi itu. Fasoro, maka jadi zalika aksar ilmi tadi zari'atan, menjadi lantaran ila malalihi, kepada bosannya salatin sultan, wa mufdiyan, dan mendatangkan ila bu'dihi, pada jauhnya sultan. Fa inna sultana, maka sesungguhnya sultan, mutaqassibul afkari, itu adalah orang yang pikirannya itu terbagi-bagi, mustau'abuz zamani,
dan yang yang sibuk dengan masanya, dengan waktunya sibuk gitu. Jadi gini, kenapa tadi dikatakan ulama itu secukupnya saja memberikan pengetahuan. Artinya kalau bahasa sekarangnya ya, kalau memberi pengetahuan terhadap sultan itu pakai PowerPoint saja gitu. Jadi pakai PowerPoint, poin-poinnya apa, bisa disampaikan semua jelas gitu. Nah, tidak harus bertele-tele, karena katanya terkadang ada saja sebagian orang-orang pintar, orang-orang yang berilmu atau ulama itu ingin menunjukkan ilmunya gitu, sehingga berlebih-lebihan di hadapan sultan. Nah itu kalau berlebih-lebihan memberikan pengetahuan terhadap sultan, justru akan berakibat bete sultan itu, bete atau bosan sultan itu, dan boleh jadi sultan akan menjauhinya gitu. Karena sultan ini orang yang mutaqassimul afkar, jadi pemikirannya itu terbagi-bagi itu, ngurus ekonomi, ngurus pembangunan, infrastruktur, ngurus pendidikan, ngurus kesehatan, ngurus macam-macamnya gitu. Dan orang yang sibuk gitu. Sehingga kalau memberikan masukan, memberikan ilmu pencerahan terhadap sultan, penguasa, ya ala qadril iktifa gitu, berdasar kadar kecukupan gitu. Ya pakai PowerPoint lah kalau zaman sekarangnya ya. Falaisa, maka tidak ada lahu bagi sultan fil ilmi, dalam ilmu, firahul munqati'ina, orang yang memiliki waktu longgar, orang-orang yang fokus dan memiliki waktu longgar, ilaihi, kepada ilmu, wala sabrul munfaridina, dan tidak ada kesabaran orang-orang yang menyendiri bihi, maksudnya mengkhususkan diri bihi dengan ilmu. Jadi sultan itu bukanlah orang yang memiliki waktu longgar, khusus fokus hanya memikirkan satu pengetahuan saja, dan tidak memiliki kesabaran untuk memfokuskan diri terhadap ilmu, karena banyak yang diurus gitu kan, negara yang diurus sultan itu, sehingga ya tidak ada waktu longgar untuk memikirkan satu dimensi saja, memikirkan semuanya gitu. Waqad haka, dan sungguh bercerita Al-Asma'i, Bapak Asma'i rahimahullah, semoga memberikan rahmat terhadap Al-Asma'i, Allah qala, Al-Asma'i berkata li kepadaku Ar-Rasyidu, Harun Ar-Rasyid, Raja Harun Ar-Rasyid, ya Abdul Malik, wahai Abdul Malik. Jadi Harun Ar-Rasyid ini berkata kepada Al-Asma'i, anta, kamu, a'lamu, itu lebih alim, lebih mengerti kamu itu, minna, dari kami, wa nahnu, adapun kami, aqalu, itu lebih banyak akalnya, minka, dari kamu. Fala tu'allimuna, maka kamu jangan mengajari kami, fimala, di hadapan perkumpulan orang banyak, wala
tusri'u, dan janganlah kamu bersegera terburu-buru ila tadzkirina, terhadap mengingatkan kami fi khala, ketika sepi, maksudnya ketika berduaan, ketika empat mata. Watarokna, dan kamu meninggalkan kami, hatta nabtadi'uka, sehingga kami memulai terhadap kamu bisu'ali, dengan pertanyaan. Fa'idha balagta, dan ketika kamu sudah menyampaikan minat jawabi, dari jawaban, qadrol istihqaqi, terhadap kadar hak-hak yang mesti diberikan, fala tazidu, maka kamu janganlah berlebihan, janganlah ditambah-tambahi, illa anistad'a, kecuali kami meminta dzalika, terhadap tambahan itu, minka, dari kamu. Wah, keren. Jadi Harun ar-Rasyid berkata, ya Abdul Malik ini seorang alim, Harun ar-Rasyid itu seorang sultan, penguasa. Nah, Harun ar-Rasyid berkata kepada Abdul Malik sebagai ulama, wahai Abdul Malik, kamu lebih alim dari kami, tapi kami lebih banyak akalnya, lebih banyak berpikir berbagai hal daripada kamu, gitu. Karena mikirin negara, kami ini memikiri negara, lebih banyak yang dipikiri, gitu. Tapi kamu lebih alim dari kami, gitu. Ya, jadi etikanya Harun Rasyid meminta kepada Abdul Malik sebagai ulama itu, kamu jangan mengajariku, gitu, ketika di hadapan orang banyak, dan jangan terburu-buru mengingatkan kami ketika empat mata. Nah, sehingga menunggu ketika, ya janganlah kamu memulai kecuali ketika saya bertanya, gitu. Karena penguasa kan tahu masalah-masalah negara, apa saja persoalan-persoalan, karena dia mendapatkan informasi dari staf dan wazir-wazirnya, perdana menteri dan menteri-menterinya itu, sehingga banyak hal yang perlu ditanyakan. Orang alim, lebih alim, tapi persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh negara kan yang tahu adalah sultan, gitu. Jadi Harun Rasyid memberi masukan kepada Abdul Malik sebagai ulama ini, ya kamu dengarkan dulu apa yang ingin saya tanyakan, gitu. Ya kan? Setelah itu silahkan kamu jawab. Dan jawabannya itu qadrul istiqaq, sesuai kadar yang mesti kamu berikan. Fala tazid, dan kamu jangan menambah-nambahi. Itu jangan bertele-tele, kecuali kami atau Harun Rasyid itu meminta penjelasan tambahan, gitu. Itu karena kan sultan ini bertanya sesuatu yang problematis yang dihadapi, gitu. Jadi harus dijawab sesuai dengan pertanyaan Harun Rasyid, dan begitulah cara etika hubungan antara ulama dan umaro. Gitu. Umaro memberi pertanyaan-pertanyaan yang problematis, yang perlu dicarikan solusi, yang perlu mendapatkan pencerahan dari ulama. Wangdur, dan berfikirlah ilama terhadap sesuatu, adapun altofu itu lebih lembut,
fit ta'dibi dalam beretika, wa ansofu dan memperlakukan secara adil, fit ta'limi dalam mengajarkan ilmu, wa ablahu dan lebih menyampaikan, bi aujazi lafdin dengan lebih singkat-singkatnya, bi aujazi lafdin dengan singkat-singkatnya kalimat, ghayatat taqwimi sekiranya sampai pada tujuan yang kokoh. Nah ini, jadi ini masih perkataannya. Oh enggak, ini komentar Al-Mawardi, penulis ini terhadap penjelasan Harun Rasyid tadi itu. Jadi pikirkanlah sesuatu yang lebih lembut dalam beretika, ta'dib, dan memperlakukan secara adil dalam memberikan atau mengajarkan ilmu, memberikan masukan terhadap sultan itu, dan menyampaikan dengan kalimat yang sesingkat-singkatnya, poin-poin saja, tapi bisa menyampaikan tujuan yang dimaksud gitu. Au jazilaftin, au jazilaftin itu PowerPoint gitu kalau sekarangnya ya, lebih singkat-singkatnya lafaz gitu, kalimat. Wal yukhrij, maka alim itu lakukanlah ta'limahu terhadap mengajar sultan, ya kan, mukhrajal mudzakarati, dalam praktek mudzakarah. Mudzakarah itu rembukan, wal muhadharah dan dialog. Jadi seorang alim, cendekiawan, ulama, orang yang berilmu, cara mengajar sultan itu dengan cara mudzakarah wal muhadharah. Makanya diskusi gitu, diskusi, tanya jawab, konsultasi, lalu dialogis gitu, mudzakarah wal muhadharah itu. La mukhrajat ta'limi, tidak dengan cara mengajarkan, wal ifadati, dan tidak dengan cara memberikan ifadah. Ifadah itu satu arah ya, jadi monolog. Jadi tidak dengan cara monolog, tidak dengan cara doktriner gitu. Jadi karena kan ya itu ya, sebenarnya kalau ini bukan hanya kepada sultan, di penjelasan sebelumnya juga dianjurkan untuk mudzakarah, dialog, diskusi, dirosah gitu kan. Tapi bedanya kalau muta'alim, murid itu kan pertama ada proses dulu, proses pemahaman, tasawur, deskripsi. Nah, setelah pemahaman dasarnya sudah paham, baru kemudian langkah berikutnya mudzakarah, dialog dan diskusi. Nah, sedangkan kalau mengajarkan sultan, mengajarkan ilmu terhadap sultan, penguasa, itu tidak melalui tahapan tadi itu, pemahaman dan tasawur, tapi langsung dialog gitu. Bedanya di situ. Jadi tetap dialogis, musyawarah, diskusi, itu penting, baik terhadap murid maupun terhadap penguasa gitu loh. Tapi kalau penguasa langsung diskusi gitu,
Li'anna li ta'khiril muta'allimi, karena mengakhirkan murid, khajlatu taksirin, itu mengakibatkan malu karena sembrono. Ya julu berat ya asultanu sultan anha dari khajlatu taksir. Ya artinya gini, karena murid itu kalau tertinggal gitu kan, itu kan malu gitu kan. Malu karena dia tidak bisa mengikuti apa yang diajarkan. Nah, yang ini jangan sampai terjadi kepada sultan, kepada raja ataupun kepada presiden. Jadi jangan sampai membikin sultan itu malu karena tidak mampu mengikuti pelajarannya. Fa'in doharo, kemudian ketika nampak minhu dari sultan khotoun, kesalahan, au zalalun atau keluputan, fi qaulin dalam ucapan, au amalin atau amal perbuatan, lam yujahiruhu, maka orang alim itu jangan menampakkan terhadap sultan birroddi, dengan penolakan, wa gharrado, dan berpaling, alim itu bistidroki zalalihi, dengan dengan menyusul keluputannya sultan, wa islahi kholalihi, dan memperbaiki cacatnya sultan. Nah ini, ketika raja sultan itu tampak salah atau luput baik dalam ucapan ataupun amal, nah orang alim itu janganlah terburu-buru secara konfrontatif menolaknya, lalu kemudian memprotesnya, lalu kemudian membeberkan kesalahannya dan cacat-cacatnya gitu. Ini maksudnya menurut Imam Al-Mawardi begitu. Artinya jangan sampai mempermalukan sultan. Ketika sultan salah bicara atau luput, jangan secara konfrontatif. Jadi harus melalui mudzakarah wal muhadharah, itu melalui diskusi, dialog. Misalkan ada kata-kata yang salah dari sultan, dari penguasa, dari raja, maka caranya tidak konfrontasi, tapi dengan cara diajak dialog, mudzakarah. Jadi sultan tadi bicara apa gitu. Oh iya, saya tadi bicara gini. Nah, diajak dialog. Nah, kalau begitu mungkin akan berdampak negatifnya begini, dikasih tahu, dikasih masukan, sehingga sultan itu tidak dipermalukan dan dihormati gitu, karena diajak diskusi, diajak sharing, dialog, bukan dengan cara konfrontasi, itu menolak atau memprotes, apalagi membuli gitu ya. Wa hukiya, dan diceritakan, anna Abdul Muluk bin Marwan, sesungguhnya Abdul Muluk bin Marwan, qala, itu berkata Abdul Muluk, li Sya'bi, kepada bapak Sya'bi, kam, berapa, atau uka, pemberianmu, ya berapa, gajimu berapa, katanya gitu. Qala, Sya'bi menjawab, alfain, 2000. Ya itu.
qala lahanta, ya kamu ya Abdul Malik menjawab ya oke gitu. Qala Sya'bi berkata, lama taroka ketika meninggalkan Amirul Mukminin al-i'raba terhadap i'rab, karihtu maka saya benci katanya. An u'riba, saya disuruh untuk meng-i'rab kalami terhadap ucapanku alaihi atas Amirul Mukminin. Iya. Jadi ini Sya'bi bercerita ketika Amirul Mukminin itu meninggalkan i'rab. Jadi ada kalimat, ya kan, kalimat itu kan harus di i'rab. Ya, i'rab itu kan harus ini jadi apa, mubtada apa khobar, fi'il, fa'il atau apa gitu ya. Tinggalkan. Lalu Sya'bi itu merasa sebal gitu karena dia disuruh untuk meng-i'rab kata-katanya sendiri itu di hadapan Amirul Mukminin. Jadi ya Amirul Mukminin kan ya kan banyak para sahabat Nabi, ya khususnya Ali itu kan punya santri namanya Abu Aswad ad-Du'ali. Itu Abu Aswad ad-Du'ali ini orang yang pertama kali menyadari pentingnya ilmu nahwu, itu ilmu i'rab yang didapatkan dari sahabat Ali gitu. Nah, itu di satu cerita Abul Aswad bicara sesuatu, lalu kemudian Ali mengatakan, itu kalimat kamu yang kamu ucapkan itu coba kamu i'rab. Itu jadi apa? Jadi fi'il, fa'il gitu. Nah, akhirnya Abul Aswad ad-Du'ali itu menyadari betapa pentingnya i'rab, nahwu shorob, dan akhirnya Abul Aswad ad-Du'ali belajar gramatikal Arabik itu, nahwu shorob terhadap Sayyidina Ali. Tsummal yahdar, kemudian takutlah alim itu ittiba'ahu terhadap mengikut sultan, fima di dalam sesuatu, yujanibu yang itu menjauhi, ad-dina terhadap agama, wa yudodu dan itu berlawanan, kontradiksi, al-haqqa terhadap kebenaran, muwafaqatan karena kesesuaian, li ro'yihi terhadap pandangannya sultan, wa mutabi'atan dan karena mengikuti lihawahu terhadap hawa nafsunya sultan. Nah, kemudian katanya, takutlah seorang alim, seorang yang berilmu, takutlah untuk mengikuti sultan dalam berbagai hal yang dapat menjauhi agama, yang bertentangan dengan kebenaran, karena kesesuaian dengan pendapatnya sultan, dan sultan itu mengikuti hawa nafsunya. Maksudnya gini, misalkan sultan itu memiliki pandangan-pandangan gitu kan, ya kan, yang pandangan-pandangan itu sejatinya bukan lahir dari pandangan yang jernih, tapi pandangan berdasarkan hawa nafsunya gitu, yang sehingga pandangan-pandangannya itu menjauhkan dari agama dan bahkan bertentangan dengan kebenaran. Nah, orang alim, orang yang berilmu itu jangan mengikuti pendapat-pendapat
yang demikian pendapatnya sultan yang mengikuti hawa nafsunya yang bertentangan dengan kebenaran. Farubbama zallat, dan terkadang terpeleset ya aqdamul ulama'i, kaki-kakinya ulama fi dzalika, di dalam ittiba'u fi ma yujanibuddin itu, ruhbatan karena cinta, au ruhbatan atau karena takut, fadlu maka ulama itu tersesat, wa adlu dan menyesatkan, ma'asu il aqibati serta buruknya akibat, wa qubhil athari dan buruknya efek atau efek buruk gitu, efek negatif. Nah, ini terkadang kakinya ulama itu katanya terpeleset gitu dalam hal mengikuti pandangan-pandangan sultan yang bertentangan dengan kebenaran. Karena apa? Karena kadangkala orang yang berilmu itu cinta, saking cintanya nih, itu saking cintanya terhadap sultan atau terhadap raja, dia mengikuti saja pendapat sultan meskipun bertentangan dengan kebenaran, atau karena takut, gitu kan. Makanya kalau kondisi seperti ini sesat dan menyesatkan, akibatnya buruk dan memiliki efek yang buruk. Wa qad rawa, dan sungguh meriwayatkan Al-Hasan Al-Basri, Hasan Basri rahimahu, semoga merahmati Hasan Basri, Allah, qala berkata Hasan Basri, qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi, apa yang dikatakan Rasulullah, la tazalu, pasti, hadhil ummatu, inilah umat, bi khairin itu dengan kebaikan, tahta yadillahi, di bawah pertolongan Allah, wa fi kanafihi, yang dan di dalam penjagaan Allah, malam yubali, selama tidak ini sarahnya ini malam yumari, dan tidak mencocoki qurra'uha, para pembacanya umat atau para ulama maksudnya, umaro'aha, terhadap pemerintah atau penguasanya umat, walam yuzakki, dan tidak tidak membersihkan, sulahauha, orang-orang baiknya umat, fujaroha, terhadap orang-orang yang buruknya umat, walam yumari, dan tidak menghadap akhyaruha, orang-orang yang terpilih, orang-orang pilihannya umat, asroroha, terhadap orang-orang yang buruknya umat. Jadi umat ini gitu, umat Nabi Muhammad maksudnya, itu akan selalu baik, berada di bawah pertolongan dan naungan Allah, ya kan, selama ya kan ulamanya itu ya kan tidak mengikuti umaro yang gitu kan, yang tadi itu yang yang pandangannya itu berdasarkan hawa nafsunya yang bertentangan dengan kebenaran tadi gitu. Dan yang kedua, dan sulaha itu, orang-orang yang baik itu tidak
wa yuzaki tidak memuji gitu ya. Jadi orang-orang yang baik dari umat itu tidak memuji terhadap orang-orang yang buruk, dan orang-orang yang terpilih dari umat itu tidak menganggap atau tidak mengapresiasi terhadap orang-orang yang buruk itu. Artinya orang-orang baik itu tidak memuji orang-orang yang buruk, orang-orang yang terpilih itu juga tidak mendorong untuk maju terhadap orang-orang yang buruk gitu. Fa idza fa'alu, maka ketika sulaha itu melakukan dalika terhadap walam yumari dan lain sebagainya di atas, rofa'a, maka Allah akan menghilangkan anhum dari sulaha yadahu terhadap pertolongannya Allah. Ya. Tsumma sallato, kemudian Allah menguasai alaihim atas umat jababirotahum terhadap orang-orang yang buruknya umat itu. Fasamuhum, kemudian kemana ini rujuknya ini? Fasamuhum, kemudian ya mereka ini sulaha mencicipi terhadap jababir su'al adabi terhadap maka jababiroh itu mencicipi ya kan terhadap yumaru itu su'al adabi terhadap buruknya adab, wadrobahum, dan Allah itu membebani atau memberikan terhadap umat itu bil faqoti, dengan kemelaratan, kemiskinan, wal fakri, artinya kemiskinan, wa mala'a, dan Allah akan memenuhi kulubahum terhadap hati-hatinya umat ru'ban, ketakutan. Nah ini ketika gitu, fa'idha fa'ala dzalik, ketika orang soleh tadi itu melakukan mengapresiasi orang buruk, lalu orang yang terpilih malah justru mendorong orang-orang buruk itu maju gitu. Seandainya seperti itu terjadi, maka Allah akan menghilangkan pertolongannya kepada umat itu, dan Allah akan menguasai umat itu, memberikan ya terhadap orang-orang yang buruk, sehingga orang buruk itu memberi su'al adab, buruk-buruknya siksa, mencicipi ya, umat itu akan mencicipi buruk-buruknya siksa karena orang-orang yang buruk yang menguasainya gitu loh. Dan Allah akan memberikan kemiskinan dan rasa takut di dalam hati umat tersebut. Artinya gini, jadi Hasan Basri itu mengutip hadis ini, artinya kalau umat itu ingin senantiasa dalam keadaan baik, dalam perlindungan Allah dan dalam naungan Allah, ya maka ya ulama dan umaro itu harus bersinergi. Umaro harus mau menerima masukan dari ulama agar umaro pendapatnya tidak
mengikuti hawa nafsunya yang bertentangan dengan kebenaran itu, gitu. Yang kedua, agar umat itu tetap baik, orang saleh itu ya jangan mengapresiasi orang yang buruk. Mesti harus orang-orang yang buruk itu harus sebaliknya harus mengapresiasi, menempatkan orang-orang yang baik itu pada tempat yang baik gitu. Nah, nanti kalau orang-orang buruk itu yang sebaliknya yang mengatur orang-orang yang baik gitu kan, maka umat pun akan merasakan, mencicipi su'al adab, ya, buruknya siksa gitu. Nah, sampai di sini pada intinya di pengajian pada pagi hari ini ada dua hal intinya itu. Yang pertama, relasi guru dan murid, dan yang kedua relasi orang alim dengan sultan, yaitu penguasa. Kalau relasi guru dan murid, guru harus melakukan penelitian seksama tentang kemampuan, kapasitas, dan keadaan serta kecerdasan muridnya gitu, agar guru bisa membedakan mana murid yang pintar, mana yang murid yang jenius, mana murid yang kurang jenius, mana murid yang kurang pintar, bahkan yang bodoh dan bebal. Nah, sehingga dengan mengetahui masing-masing kadar kemampuan dan kecerdasan murid, guru bisa memberikan pengetahuan sesuai dengan kemampuan muridnya. Satu, berarti relasi guru dan murid seperti itu. Yang kedua, relasi antara orang alim, ulama dengan umaro, ulama dengan sultan. Nah, ulama dan sultan, jika sultan atau penguasa itu cinta terhadap pengetahuan, maka seorang ulama dalam memberikan pencerahan, dalam memberikan ilmu pengetahuan terhadap sultan, terhadap penguasa, itu pertama aujizil lafti, dengan kalimat yang singkat-singkat atau PowerPoint, sesuai kadar kecukupan. Dan yang kedua dengan metodologi diskusi dan dialog gitu, bukan monolog. Jadi sultan, penguasa atau raja, atau kalau di sininya presiden, itu orang alim melakukan transfer knowledge-nya terhadap presiden atau penguasa atau sultan itu dengan mudzakarah, dengan dialog. Jadi apa yang persoalan-persoalan apa yang sedang dihadapi oleh bangsa, oleh negara, ditanyakan oleh umaro, ditanyakan oleh penguasa terhadap orang yang berilmu, dan orang yang berilmu memberikan jawaban, pencerahan dan ilmu pengetahuan yang relevan, yang signifikan, yang dibutuhkan dalam menjawab problematika yang dihadapi itu. Mungkin pengajian pada pagi hari ini dicukupkan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.